Oke, baik. Yang pertama, kita sudah masuk di Ubuntu. Kita bisa membuka terminal dengan cara klik di sini, bukan aplikasi, terus langsung saja klik terminal. Sudah, kita bakal diarahkan ke terminal. Nah, di sini, di terminal ini, untuk membuat sebuah file baru, yang pertama kita itu harus membuatnya di salah satu directory. Misalkan di sini saya mau membuat sebuah file tapi di directory desktop misalkan. Jadi saya mulai dari perintah cd. Cd ini sendiri berguna untuk menjelajahi file dan directory. Jadi langsung saja cd, lalu direktorinya apa. Misal tadi saya mau membuat ke desktop, lalu klik enter. Nah, secara otomatis kita bakal diarahin ke desktop. Terus misal kita mau membuat file baru itu dengan mengetik perintah touch lalu diikuti dengan nama filenya atau nama file yang bakal kita buat. Semisal filenya itu contoh 1, misalkan gitu, terus di enter. Nah, untuk ngecek apakah di dalam desktop itu benar ada file contoh 1, kita bisa dengan cara mengetik ls. ls sendiri digunakan untuk melihat isi directory, lalu enter. Nah, di dalam desktop ini ada beberapa contoh yang sudah saya buat, dan yang barusan saya buat tadi adalah contoh 1, dan contoh 1 sudah masuk di dalam, sudah terdaftar di dalam desktop ini. Nah, lalu untuk membuat isi dari file contoh 1 ini, caranya dengan cara mengetik sudo nano. Sudo nano sendiri berfungsi untuk menampilkan perintah terkait password. Nanti setelah kita mengetik sudo nano ini, lalu diikuti dengan nama file, secara otomatis kita akan diarahkan ke ini password. Jadi kita wajib memasukkan password. Passwordnya itu password ketika awal teman-teman, atau password awal ketika kita menginstal Ubuntu. Caranya, saya masukkan password saya, lalu enter. Nah, selanjutnya kita bakal diarahkan ke satu lembar kosong di layar, dimana itu kita bisa mengisi file kita, maksudnya isi di dalam file kita tuh mau diisi apa gitu. Semisal di sini saya akan ketik apapun isinya, itu semua terserah kita, lalu enter. Nanti akan tetap dicek. Nah, kalau semisal udah, tekan di keyboard kombinasi Ctrl X. Ctrl X sendiri berguna untuk menampilkan, nanti setelah diklik Ctrl X bakal muncul pertanyaan save modif buffer. Nah, di sini kita klik Y, dan nanti otomatis akan muncul nama file kita contoh 1. Lalu klik enter, dan dia bakal kembali ke sini, ke terminal sini. Dan untuk mengecek isinya dengan cara
ls aja, terus kita mau mengecek isi di dalamnya dengan perintah chat. Chat sendiri memiliki fungsi untuk menampilkan isi file yang tadi kita buat isinya. Chat lalu diikuti dengan nama file kita, contoh 1, enter. Nah, dengan sendirinya nanti akan ditampilkan yang udah kita ketik tadi. Misalkan tadi kita ketiknya apa, kondisinya itu semua terserah kita, dan berikutnya nanti akan tetap dicek. Nah, di sini juga kita bisa membuat isi file kita berurut atau bernomor gitu. Itu bisa dengan cara chat strap n lalu diikuti dengan nama folder atau nama file kita untuk 1 lalu enter. Nah, otomatis semuanya ini isi file tadi bakal bernomor seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa berikutnya ada perintah grep. Grep ini berfungsi untuk mencari data di dalam file berupa kata ataupun huruf seperti itu. Nah, contoh saya akan contohkan di sini. Yang pertama grep lalu diikuti dengan tanda petik 2, lalu semisal kita mau cari huruf A lalu tutup dan diikuti dengan nama file kita, contoh 1, terus di enter. Nah, dengan sendirinya nanti akan muncul isi file kita yang tadi yang sudah kita ketik, dan terkait apa yang kita cari, kayak grep kita mencari A, jadi otomatis dia bakal nampilin A itu diberi warna merah di sini. Itu. Nah, terus kita mau mencari lagi, misal kita mau mencari kata U atau apa gitu, apa. Nah, diikuti dengan nama file, contoh 1, lalu enter. Nah, dengan sendirinya dia bakal nampilin apa tapi dengan huruf yang berwarna merah tersendiri gitu. Lalu berikutnya kita bisa ngecek di sini apakah benar file kita contoh 1 ini ada di desktop. Kita bisa ngeceknya di sini di berkas, klik di berkas, lalu dia akan muncul. Nah, di sini ada desktop. Bentar. Klik desktop. Nah, di sini. Nah, benar. Di sini ada file kita yang tadi kita beri nama contoh 1. Nah, untuk mengclearkan ini semua, kita bisa pakai perintah clear lalu enter. Karena dengan sendirinya bakal hilang. Dan kalau semisal kita mau mengecek ulang, kita bisa mengklik ls. Nah, di sini nanti ditampilin isi di dalam desktop, file-file yang ada di dalam desktop. Terus kita mau mengecek, misalnya kita mau mengecek file yang tadi udah saya buat sebelumnya, yaitu 300300. Nah, kita bisa mengeceknya di sini. Jadi kita cek 300300. Nah, jadi tadi saya sudah membuat sebelumnya, dan ini isi dari file 300300. Kalau misal kita sama seperti tadi, untuk mencarinya lagi kita bisa menggunakan perintah grep diikuti dengan tanda petik 2, lalu kita bisa mencari huruf G misalnya, terus diikuti dengan nama file kita lalu enter.
maka dengan sendirinya G bakal berhuruf merah sendiri. Dan kita bisa kembali lagi dengan mengetik clear. Sekian dari saya untuk perintah mkdir dan mv. Untuk saat ini saya masih mempelajari itu karena kadang di laptop saya jarang untuk bisa support atau lama merespon kalau menggunakan perintah mv atau mkdir. Nanti kedepannya saya akan tetap belajar. Terima kasih.